Sedangkan di medsos itu ada yang benar, ada yang salah. Semuanya bisa ngoceh di medsos, ya. Eksis semuanya di medsos. Takutnya apa? Karena dia tidak punya pegangan, dia ambil ajaran yang salah dari medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fuad Muhammad, dan dalam kesempatan kali ini saya akan berdiskusi santai saja dengan salah satu sahabat saya dan juga guru saya, yaitu Ustadz Amarik Muslim. Ustadz Amarik Muslim, saya akan berdiskusi santai dengan beliau, menanyakan tentang beberapa hal kepada beliau, terutama tentang bagaimana akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial marak berdatangan ustadz-ustadz instan, yang mana mereka dari segi kualifikasi dan dari segi kealiman perlu dipertanyakan, namun mereka mempunyai jemaah yang cukup banyak. Pertama, pertanyaan saya, sudah siap Ustadz pertanyaannya Ustadznya? Pertanyaan saya pertama yaitu definisi orang alim atau mutafaqih fiddin. Orang yang menguasai ilmu agama itu apa sih definisi orang alim itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Yang pertama, ya, perlu saya jelaskan, ini bikin videonya karena mendadak ya. Kita ini ceritanya video santai ya, diskusi santai, makanya saya pakai baju kayak gini ya. Orang yang alim adalah orang yang punya ilmu yang bersanad. Maksudnya apa? Dia belajar pada guru yang jelas, torekotnya lurus, gurunya juga punya guru yang jelas, jadi sanadnya sambung terus sampai Rasulullah SAW. Ini adalah definisi orang yang alim. Ilmunya ada, sanadnya ada, terus sambung, terpercaya, torekotnya lurus. Itulah orang yang alim menurut saya. Terus yang kedua gak ada lagi, itu aja. Insya Allah kalau hanya definisi orang alim itulah cukup, Berarti sudah mencakup semua. seberapa penting tentang adanya seorang guru di akhir zaman seperti sekarang? Lebih-lebih sekarang ini kita mengenal yang namanya media sosial, ada Google. Kita bisa mencari ilmu dengan mudah di sana, di YouTube dan lain sebagainya. Di sana hamparan ilmu terhampar dengan luas dan mudah sekali kita akses. Seberapa penting hadirnya seorang guru bagi setiap muslim itu untuk menuju sebagai seorang orang yang alim? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Kita semua tentunya tidak hidup di zamannya Rasulullah. Bagaimana kita tahu tentang ajaran Rasulullah? Orang-orang yang awam bagaimana tahu tentang ajaran Rasulullah? Tentunya melewati ulama. Makanya hadirnya ulama kepada masyarakat ini tentunya sangat penting, karena sekarang ulama posisinya adalah seorang nabi. Maksudnya seorang nabi ini sebagai penyampai ilmu ya, bukan nabi, enggak ya, tetap nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Hanya saja yang menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad kepada masyarakat sekarang siapa? Tentunya ulama. Maka hadirnya ulama ini sangat penting. Berarti anggapan saya pernah lihat di YouTube, ada seorang ustadz bilang begini, saya tidak punya guru, saya tidak punya ustadz, guru saya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan yang salah atau bagaimana itu menurut pandangan keilmuan ustadz yang? Kalau menurut saya ya salah. Saya sendiri saya punya guru saya tidak langsung belajar kepada Nabi Muhammad, punya guru lagi punya guru sampai kampung ke Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan guru saya Nabi Muhammad, ente hidup zaman kapan? Itu ibarat begini, seorang musisi tidak mungkin dia menjadi musisi besar kalau dia tidak mempunyai idola, kalau dia tidak mempunyai inspirasi dari seni yang dia ciptakan. Jadi memang penting dia mempunyai idola, dan dalam hal agama idola tersebut itu idola, sebatas idola. Beda ya? Beda. Kalau saya belajar kepada Nabi Muhammad, ya tidak mungkin saya belajar kepada Nabi Muhammad, tidak bisa. Saya hidup jauh di zaman setelah Nabi Muhammad. Bagaimana saya belajar kepada Nabi Muhammad?
Saya belajar kepada guru saya belajar kepada gurunya. Cuma ajarannya ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Oh iya. Pertanyaan saya yang selanjutnya, seberapa besar sih kebutuhan hadirnya orang yang alim di tengah-tengah masyarakat pada saat ini? Karena mengingat masyarakat saat ini banyak kurang begitu memperhatikan tentang ilmu agama, sehingga mereka mudah sekali mengkultuskan orang untuk dijadikan seorang ustadz, seorang ulama, padahal kadang tidak tahu latar belakangnya. Itu pertanyaan tadi sudah saya jawab tentang al-ulama warasatul anbiya. Kalau bahwasanya ulama ini adalah pewaris para nabi, yang mana hadirnya ulama ini penting untuk zaman sekarang. Yang saya garis bawahi tentang ustadz yang instan, ya, yang perlu saya jabarkan sekarang itu bagaimana? Ustadz yang instan. Oke. Hadirnya media sosial di zaman sekarang ini sangat penting juga. Artinya apa? Sangat penting untuk kepentingan dakwah para ulama. Banyak ulama yang lewat medsos ini juga menyebarkan ilmunya. Eksis menyebarkan ilmunya. Cuma kalau ada orang awam yang hanya berpegang teguh dengan medsos, ini masih diragukan. Belum bisa, karena apa? Sanadnya masih tidak jelas. Saya tidak mengatakan bahwasanya medsos ini jelek, enggak, karena juga medsos ini juga berperan penting dalam dakwahnya ulama. Cuma kalau ada orang awam yang hanya sebatas medsos, terus dia memberikan gelar kepada dirinya adalah seorang ustadz tanpa dia belajar kepada guru siapapun, belajarnya cuma dari YouTube, dari Google, terus dia mencetuskan bahwasanya dirinya adalah ustadz, bisa ceramah, bisa gini tanpa ada guru. Ya sebenarnya kurang kenapa? Karena dia landasan pondasinya tidak tahu. Sedangkan di medsos itu ada yang benar, ada yang salah. Semuanya bisa ngoceh di medsos, ya. Eksis semuanya di medsos. Takutnya apa? Karena dia tidak punya pegangan, dia ambil ajaran yang salah dari medsos. Saya tidak mengatakan medsos itu buruk, ya. Ada baiknya, ada buruknya. Baiknya apa? Bagi ulama-ulama yang lurus, mereka juga bisa membesarkan ajarannya lewat medsos. Namun bagi mereka yang agak bengkok juga bisa juga. Lah takutnya orang yang tidak punya landasan, tidak pernah belajar kepada guru yang jelas, kok moro-moro langsung lihat YouTube, lihat Google, ilmunya dari mana? Landasannya dari mana? Kalau bagi orang yang punya landasan, pernah belajar kepada guru yang lurus, ya, dia sangat berguna YouTube buat menambah wawasan. Dia bisa mencerna, ini sejalan apa enggak dengan tarekat saya. Kita ambil. Itulah peran penting medsos, ya. Kalau cuma belajar dari medsos tanpa ada seorang guru, belum bisa dicetuskan bahwasanya dia seorang ulama. Sanadnya mana? Orang yang belajar seperti itu bisa mendekati terhadap kesesatan atau bagaimana? Kemungkinan besar, ya. Sebab apa? Karena dia tidak punya landasan. Beda kalau sudah punya landasan, dia punya guru yang lurus, torekotnya Rasulullah, maka dia bisa memilah-milah, ya, dari ajaran YouTube ini mana kira-kira yang sesuai, diambil hikmahnya. Tidak murni langsung dibrekang gitu semua dari YouTube. Pertanyaan saya yang terakhir terkait dengan metodologi menafsiri Al-Quran. Karena akhir-akhir ini saya banyak sekali melihat banyak ustadz-ustadz itu dengan mudah sekali membaca Al-Quran lalu mengartikan seakan-akan Al-Quran tersebut diartikan dengan pendapatnya sendiri. Itu bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya itulah, karena gurunya kurang, ya. Kalau sebatas guru dari YouTube ya gitu. Jadi untuk lebih selamatnya kita memahami Al-Quran itu bagaimana caranya? Misalnya, ya, ada ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu apa? Perlu dijelaskan mungkin. Ya, ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang penyerupaan. Tidak jelas lah. Ya bisa dikatakan gitu, ya, secara konteks tidak jelas.